Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Bapak Ibu jamaah para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, tak lupa pertama-tama kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai pada detik ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan keistiqomahan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan sholat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh kita, bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Bapak Ibu jamaah para hadirin sekalian yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita yang insyaallah kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 164. Sebelum saya membacakan surat ini, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 163 dan 164, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basta fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi laayatin liqaumin ya'qilun. Wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in, dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu dengan itu dihidupkan bumi setelah mati atau kering.
wa batha fiha min kulli dabbah, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, wa tasrifir riyah, dan perpisahan angin, was sahab, dan awan, al-musakhkhari bainas samai wal ardh, yang dikendalikan antara langit dan bumi. La ayatin liqaumi ya'qilun, sesungguhnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, atau orang-orang yang berakal, atau orang-orang yang menggunakan akalnya. Bapak Ibu jemaah sekalian, para hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita telah membahas ayat 163 kemarin, wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian yang Maha Esa, artinya Tuhan kalian satu-satunya yang berhak disembah, Tuhan kalian yang satu-satunya yang patut ditaati dan dipatuhi, ditaati perintahnya, ditaati larangan-larangannya, dipatuhi larangannya. La ilaha illa huwa, yang mana tidak ada Tuhan selain Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi. Artinya Tuhan yang membuat aturan yang seharusnya kita taati aturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang membuat perintah yang tidak boleh kita selisih perintahnya, membuat larangan yang tidak boleh kita langgar larangannya. Maka makhluk yang membuat aturan tidak boleh membuat aturan yang menyelisihi aturan Tuhan. Makhluk yang membuat larangan maka tidak boleh membuat larangan yang menyelisihi larangan Tuhan. Maka ketika ada makhluk membuat aturan selain aturan Allah yang menyelisihi aturan Allah, maka kata Nabi, la ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika menyelisihi al-khaliq, menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun kalau membuat aturan, membuat undang-undang hidup yang menyelisihi dengan aturan Allah, maka kita tidak ada kewajiban bagi kita untuk taat kepadanya. Kita diperintahkan untuk sholat, dibuat aturan dilarang sholat. Atau juga sebaliknya larangan, maka tidak boleh makhluk membuat larangan ya yang selain larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membolehkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah makna ilahun wahid, selain dari makna-makna yang telah kita bahas sebelumnya, di mana ini mempertegas atas jawaban pertanyaan orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka minta kepada Nabi Muhammad untuk menyebutkan asal usul Tuhan, menyebutkan nasab Tuhan. Wahai Muhammad, sebutkan nasab Tuhanmu kepada kami. Maka Allah menurunkan ayat ini, ilahukum ilahun wahid. Allah itu Tuhan yang esa, tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Karena bagi orang kafir Quraisy, bahkan Nasrani dan Yahudi dan Nasrani, Tuhan itu memiliki anak. Kata orang Nasrani, Allah berpunya anak, Isa anak Allah. Kata orang Yahudi, Uzair anak Allah. Orang kafir Quraisy juga demikian, Tuhannya punya nasab. Maka tegas Islam ya dengan firman Tuhan ini, ilahukum ilahun wahid. Tidak ada Tuhan ya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut dengan ayat selanjutnya, ayat 194. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi ini lanjutan dengan ayat sebelumnya,
masih memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi kata orang-orang kafir Quraisy, mereka berkata, kaifa yas'un nas ilahun wahid. Muhammad, bagaimana satu Tuhan itu bisa mencukupi seluruh manusia? Ya bagaimana kalau Tuhan itu satu, sedangkan manusia ini kan jutaan bahkan miliaran? Apakah satu Tuhan itu cukup? Ini lanjutan dari sebelumnya. Masa satu Tuhan cukup, sedangkan manusia bahkan belum makhluk-makhluk yang lainnya yang katanya Tuhan mengatur seluruh alam ini, masa cukup? Ini kata orang-orang kafir Quraisy. Mengapa orang kafir Quraisy bertanya demikian? Karena kafir Quraisy memikirkan tentang Tuhan dengan cara berpikirnya manusia biasa. Orang kafir Quraisy memikirkan Tuhan dengan dia mempersamakan dengan manusia, dengan sama dengan kita. Kalau kita satu orang manusia mengurus anak 3, 4 saja susah. Ini gimana mengurus jutaan bahkan miliaran manusia? Itu cara berpikirnya Quraisy. Artinya masa satu Tuhan itu cukup? Maka perlu banyak Tuhan yang nanti yang mengatur dalam masalah rezeki, nanti yang mengatur, nanti Tuhan shift malam, Tuhan shift siang, gitu ya. Tuhan yang mengatur bagian hujan, nanti Tuhan divisi hujan, Tuhan divisi apa lagi? Dan angin, Tuhan divisi apa? Nah begitu manusia kalau memikirkan yang maha tinggi dengan cara yang rendah, maka tidak akan sampai. Jadi kalau manusia kita berpikir tentang Tuhan dengan akal manusia, itu susah sampai, tidak ketemu. Nah kata Syekh Al-Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama terkemuka di Mesir, seorang filosof tertinggi pun, seorang filosof yang paling pintar sekalipun, dengan akal, dengan kecerdasan akalnya, dia tidak akan bisa sampai kepada Tuhan. Kita tidak bisa memikirkan tentang Tuhan. Maka kata beliau, maka diperlukan jembatan yang menghubungkan antara pikiran manusia untuk sampai ke Tuhan. Jembatan itu adalah wahyu. Tanpa wahyu kita tidak bisa tahu Tuhan. Ketika ada wahyu dijelaskan inna fi khalqis samawati dan semacam dan ayat-ayat yang lain, maka kita bisa kenal dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada wahyu dari Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal demikian. Jadi kalau kita memikirkan dengan Tuhan dengan cara akal kita, dengan cara berpikir manusia, tidak ketemu. Hadis Nabi menyebutkan Allah turun di sepertiga malam. Kita berpikir dengan cara kita, kalau turun sepertiga malam, malamnya di waktu siapa? Waktu mana? Kalau waktu Indonesia siang, waktu Indonesia malam. Tapi kan yang di Saudi masih siang, yang di Amerika mungkin masih pagi. Ya turunnya di mana? Nanti kalau turun siang Indonesia, yang Saudi Amerika tidak dapat dong. Karena kita berpikir waktu dengan waktu manusia. Dalam sebuah diskusi Allah berfirman, ya, ketika hamba mengatakan dalam sholatnya Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu menjawab, Ramadhani abdi. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin, Allah menjawab. Jadi setiap bacaan Al-Fatihah kita itu Allah menjawab. Dalam satu waktu jutaan orang sholat. Yang si A baru baca Alhamdulillahirabbil alamin, yang si B sudah siratal mustaqim. Gimana Allah jawabnya ya? Gimana? Bingung apa jawab itu? Ini yang ini sudah siratal ladzina an'amta alaihim, yang satu sudah siratal dhalin, yang satu baru alhamdulillah. Bingung jawabnya. Karena kita berpikir dengan cara manusia. Nah begitu juga dengan orang kafir Quraisy, mereka memikirkan Tuhan dengan cara manusia. Kalau kita berpikir memikirkan Tuhan dengan cara pandang manusia, tidak akan ketemu. Jadi kalau kita berdebat dengan Tuhan dengan cara pandang akal kita, memikirkan maha tinggi dengan cara kita yang maha rendah, maka kita tidak akan sampai. Maka kita
Sudah ada wahyu disampaikan oleh wahyu Al-Quran, maka kita cukup mengimani apa yang ada dalam Al-Quran. Maka Allah ingin menjawab, ya, ingin menjawab pernyataan orang-orang kafir Quraisy ini. Ya, mereka ingin menjawab keraguan mereka bagaimana Tuhan satu itu bisa cukup menjawab semua manusia. Kemudian Allah menjawab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil, sampai akhir ayat Allah menciptakan langit, bumi, macam-macam ini seluruh isinya Allah sendirian menciptakan dan mudah bagi Allah. Nanti ini menjawab, nanti Allah menciptakan semua ini mudah. Maka apa susahnya bagi Allah? Yang susah kalau kita berpikir dengan cara kita manusia, tapi bagi Allah tidak susah. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Sebelumnya langit dan bumi yang tidak ada kemudian menjadi ada. Mudah bagi Allah. Al-khalq fil khalq as-samawati wal ardh. As-samawat di sini menggunakan kata jamak plural, wal ardh tunggal. Kata Al-Qurtubi, karena langit itu memiliki lapisan-lapisan, setiap lapisan berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan ard menggunakan kata tunggal karena ardun atau bumi itu satu jenis. Walaupun dia juga memiliki lapisan, tapi lapisan dasarnya adalah tanah. Kan? Pada kata langit menggunakan banyak, ya. Pada kata bumi menggunakan tunggal. Lihat kue lapis Pak ya? Kue lapis itu, ibu tahu kue lapis ya? Walaupun warna-warni kan bahannya tetap satu. Nah, sedangkan langit, ya, dia berlapis-lapis antara langit satu dengan yang lain berbeda jenis. Bahkan jaraknya yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan 500 tahun jarak antara langit satu dengan langit berikutnya ketika menggunakan kendaraan unta. Dalam hadis yang lain disebutkan 72 tahun. Ulama menggabungkan bahwa yang 700 tahun, 500 tahun itu ketika menggunakan kendaraan unta, perjalanan unta. Jadi kalau kita berjalan, ya, menggunakan kendaraan unta, baru kita akan sampai ke langit pertama itu, ya, setelah 500 tahun. Dalam hadis yang lain 72 tahun. Ulama mengatakan ini dengan kendaraan kuda. Kuda, karena kuda itu bisa 7 kali lipat, bahkan 10 kali lipat kecepatannya daripada unta. Unta juga kalau lari cepat. Ya, masalahnya kalau dia jalan, makanya seorang perempuan itu kan dalam satu hadis itu kan termasuk akan perempuan berjalan seperti jalannya unta. Gimana jalannya unta? Nah, seperti kan kontes-kontes begitu, jalannya itu silang ini. Ya lembut kan jalan. Tahu jalan unta? Ya benar kita dulu Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan segera pergi ke Arab lah, karena kita tidak ada unta. Kecuali mungkin di apa namanya? Gunung binatang ada. Masalahnya duduk terus dia nak jalan. Jalan santai, pelan. Kuda kalau lari cepat, maka kecepatan kuda bisa 10 kali lipat. Maka tidak salah, tidak bertentangan di situ yang 500 dengan 70 tahun. Dengan 70 tahun tadi. Karena kata ulama menggunakan kendaraannya waktu itu apa? Kendaraan yang digunakan waktu itu apa? Nah mungkin sekarang berbeda. Ya, karena kita sekarang dunia modern sudah punya kendaraan yang cepat. Ya mungkin apalah yang cepat. Tapi belum ada yang ke langit sih. NASA itu kan baru bikin bawah-bawahnya langit aja. Maka Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa. Nabi itu apa dari langit 1, 2, 3 sampai ke 7 itu luar biasa. Dan luasnya luar biasa. Ya nanti cobalah kalau mau ke langit pakai kuda perjalanan. Jadi kalau kita baru lahir terus naik kuda, ya, belum setengah jalan kita sudah meninggal.
Inna fi khalqis samawati wal ardh. Penciptaan langit dan bumi. Langit di sini maksudnya seluruh galaksinya, bumi seluruh isinya, daratannya, airnya, kemudian gunung-gunungnya, batunya, batu baranya, emasnya, seluruh. Allah yang menciptakan itu dan tidak ada kesusahan bagi Allah. Dan ini tidak mungkin terjadi begitu saja, ya, karena ini sangat rapi. Ya, maka kita orang yang beriman meyakini dan tidak ada orang yang membantah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, ada tidak orang yang membantah? Tidak. Yang menciptakan itu saya misalnya. Ada tidak Tuhan yang lain yang mengaku Tuhan kemudian dia mengatakan dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang mengatur angin, awan dan seterusnya? Tidak ada yang mengklaim yang membantah pernyataan ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Luar biasa. Kita buka surat Al-Qasas 71-72. Jadi kata Allah, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bi diya'in afala tasma'un." Katakanlah, jelaskan kepada kami pendapat kalian, apabila Allah menjadikan seluruhnya malam sampai hari kiamat. Jadi Allah menciptakan kehidupan kita itu sampai kiamat malam terus. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bi diya'in. Siapa Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya? Afala tasma'un, apakah kamu tidak melihat dan mendengar? Enak tak kalau kehidupan kita itu malam terus? Atau sebaliknya kata Allah ayat 72, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan." Dan katakanlah, jelaskan apa pendapat kalian kalau seandainya Allah menjadikan kepada kalian itu an-nahar, siang hari, sarmada, terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Jadi kalau kita kehidupan kita malam terus atau siang terus, tidak ada malam, tidak ada siang. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Maka siapa Tuhan yang mampu mendatangkan malam yang kalian dapat beristirahat di dalamnya? Afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Alhamdulillah, dengan kuasa Allah menjadikan siang dan malam. Siapa yang menjadikan ini? Allah yang menyatakan. Allah satu-satunya Tuhan yang mengatakan demikian. Adalah Tuhan yang lain yang mengatakan demikian, yang mengklaim selain ini? Berarti kalau tidak ada, memang Allah. Jadi kalau bapak ibu tinggalan tasnya di sini, kemudian ada yang mengatakan ini tas siapa? Oh maaf Pak, itu tas saya. Berarti miliknya itulah. Atau ini tas saya, dari ingatku lagi. Allah mengklaim demikian. Tidak ada Tuhan, tidak ada siapapun yang mengklaim bahwa dia menciptakan langit, bumi dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 71-72 itu. Jadi bagaimana kalau Allah menjadikan malam-malam terus siang terus? Dan alhamdulillah dengan malam, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Siang dijadikan tempat bekerja, malam dijadikan sebagai tempat beristirahat. Itu merupakan siang bekerja, malam beristirahat. Sekarang ini orang banyak kerja malam. Tapi orang sering kerja malam, itu pasti sering cepat selesai juga di dunia ini. Karena normalnya itu orang bekerja di siang hari, istirahat di malam hari.
siang mencari nafkah, malam beristirahat beribadah. Malam banyak, siang banyak bekerja, malam banyak beribadah. Nah, kalau itu yang sudah kita lakukan, insya Allah umat yang maju. Kalau kita balik siang tidur, malam keliaran. Setan itu ada hadis Nabi itu kan, pada awal malam itu ketika terbenamnya matahari, disitulah setan-setan akan berkeluar. Maka tutuplah rumah kalian, masukkan anak-anak kecil kalian. Itu hadis. Ketika maghrib, memang hadis dari dulu kecil saya selalu mendengar itu. Di pada maghrib jangan sudah matahari mulai memerah, anak kecil itu masuk. Itu awal. Itu setan itu hidupnya malam hari. Maksudnya ya siang juga hidup ya. Maksud paling banyak berpilihan itu malam. Apalagi malam minggu itu. Tambah indah ceritanya itu. Ikhtilafil laili wan nahar. Ya. Alhamdulillah ini menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy tadi, bahwa masa satu Tuhan itu cukup. Allah menjawab, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam hari, mudah bagi Allah, tidak ada yang susah bagi Allah. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Allah yang ini sudah disebutkan tentang kapal. Apalagi sekitar 70% bahwa bumi itu isinya air. Kalau 30% yang lainnya darat. Jadi salah satu kendaraan yang paling bermanfaat di lautan al-fulk artinya as-sufun, safinah, kapal. Wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Dan Allah, dan apa yang Allah turunkan dari langit min ma'in, dari berupa air, fahya bihi al-ardha ba'da mautiha, kemudian menghidupkan bumi yang sebelumnya mati. Allah yang menurunkan air dengan kuasanya. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Maksud as-sama di sini al-mulu. Al-mulu artinya tinggi. Maksudnya air itu turun dari arah atas, dari arah langit, bukan dari langit. Langit tadi jauhnya 500 tahun perjalanan atau 70-an tahun. Kalau air turun dari sana, kira-kira kecepatannya yang begitu berapa tahun? Jadi kalau hujan saat ini, airnya berarti turun sekitar 100 tahun yang lalu. Maksudnya dari arah langit. Dan luar biasa, coba kita perhatikan ketika hujan yang berjam-jam. Bagaimana air itu disimpan? Bagaimana menyimpan air segitu banyak? Kalau kita lihat kalau sudah banjir, padahal tidak kelihatan di atas. Kalau sudah selesai hujannya, banjirnya luar biasa. Kita tenggelam rumah. Bahkan sekampung tenggelam air. Jadi kita lihat ke atas kan tidak kelihatan air ini. Bagaimana nampungnya itu? Apa ada danau di atas? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Maka air yang tadi turun menjadi berkah. Maka hiduplah tanah bumi yang tadinya mati kering. Maka dengan hujan ya tumbuh tumbuhan. Hujannya berkah. Kalau hujannya tidak berkah, hujan turun pada sudah dekat panen, yang tumbuhannya sudah hidup malah hilang, binasa di bawah angin, di bawah air.
وأنزلنا من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. Kemudian terpencarlah ya, fiha di dalamnya min kulli dabbah, hewan-hewan yang melata. Allah tebarkan hewan-hewan yang melata sesuai daerahnya masing-masing. Di Kalimantan ada binatang yang hanya ada di Kalimantan. Apa binatang khas Kalimantan? Pesut. Kalau yang enggak hutan itu jenis monyet itu apa namanya itu? Bekantan. Tempat lain nggak ada. Sumatera juga gitu, ada harimau Sumatera. Harimaunya nggak ada tempat lain. Apa lagi? Ya, di Arab misalkan unta gitu kan punya unta. Jadi sebarkan oleh Allah, tebarkan berbagai macam bumi itu sesuai dengan kehidupannya masing-masing. Harimau hidup di padang pasir, jadi bangsanya apa? Bangsanya bangsa ular, jadi ular padang pasir. Jadi Allah itu sudah maha mengatur, maha adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu mana yang tepat, mana yang cocok untuk kehidupan makhluknya. Orang Indonesia orangnya seperti orang Asia. Orang Arab berbeda lagi wajahnya orang Arab. Jangankan kita sama-sama Asia, terkadang antara Asia satu dengan Asia yang lainnya berbeda. Arab juga demikian. Arab satu dengan Arab yang lainnya itu ada perbedaan. Cuma karena kita tidak tahu, asal orangnya mancung, rambutnya keriting, Arab juga itu. Sama Arab juga demikian. Arab melihat kita itu, ya. Jadi kalau saya bertemu dengan orang Muslim itu, jadi ngiranya kalau ada orang, dia tidak tahu dia siapa, bukan siapa. Tanya Malaysia, Indonesia. Tanya Cina, Cina dari mana? Hitam gitu. Cibos dari Cina gosong. Atau sini gitu. Ya sini, Malaysia, Thailand, Indonesia. Jadi bingung juga, sama kita dengan orang Arab ya, namanya Saudi kan, Mesir kan, padahal mereka itu juga punya karakter sendiri. Orang Arab Mesir, Arab yang Saudi, Arab yang daerah Teluk, gitu. Arab yang Irak, Arab yang bagian Afrika, Afrika Utara maksudnya. Sama dengan orang Afrika yang bagian Afrika sudah selatan, Afrika yang hitam-hitam. Pokoknya kalau sudah hitam Afrika, gitu. Gak tahu negara di mana gitu kan. Jadi ada sesuai di mana dia hidup dengan alam yang dia nikmati. Tapi alam kita ini sudah bagi orang luar. Kita panas betul panas, dingin betul dingin. Coba kita hidup di Eropa, hidup di Rusia, kalau musim salju putih semuanya. Rumah nggak kelihatan rumah, pohon nggak kelihatan pohon. Pernah lihat video itu di YouTube atau di Facebook? Orang manaskan air mendidih, siram begini, nah ini kan langsung beku. Coba kita hidup di situ. Tapi mereka begitu kuat. Coba kita ini sana, udah batu-batu pilar-pilar. Maka kalau orang luar, atau kita pernah hidup di luar, kalau kita sudah tahan di kehidupan sana, panasnya tahan, dingin tahan, kembali ke sana. Ya, kalau panas kita ini pada 33, 35, kalau di luar, kalau kita hanya musim panas 50, 55, itu biasa. Kalau 60, kalau pas dingin sampai derajat 0 derajat minus. Alhamdulillah cuaca di kita itu enak. Ya. Banjir aja masalahnya kita. Itu pun karena salah kita sendiri, salah manusia. Ya. Wabasta fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was-sahab, yang mengatur angin, awan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin
bisa menjadi pasukan-pasukan Allah. Di antara pasukan-pasukan Allah ada angin yang spor-spor, ada angin yang berputar-putar. Nah, ini biasanya di daerah Amerika itu, angin yang berputar-putar sampai rumah terangkat. As-sahab, awan. Jangan mikir awan itu tidak berbahaya, bisa jadi berbahaya. Gelap, ya, bisa menandakan hujan, lebat, bisa menyebabkan malapetaka bagi manusia. Al-Musakhkhar yang diatur di sama wal ardh, antara langit dan bumi, la ayatin liqaumi yaqilun. Padahal demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi ini menjawab pertanyaan belakang tadi secara khusus, tapi ini tadabbur kepada kita semua tentang kuasa dan besar Allah. Saya pernah dulu waktu Dr. Agus Suwanto, waktu itu belum profesor, sekarang beliau profesor. Saya tadi sempat baca bukunya Ayat-ayat Semesta dan Nalar Ayat-ayat Semesta. Jadi kata beliau, ayat dalam Al-Quran itu yang terkait tentang hukum alam ini itu lebih banyak isinya, bahkan ribuan tentang masalah itu daripada hukum fikih. Hukum fikih itu hanya ratusan yang terkait dengan masalah hukum fikih, tapi berkaitan tentang alam itu ribuan ayat-ayat yang berbicara masalah itu. Tapi kita umat Islam, kata beliau, lebih sibuk yang membahas, lebih sibuk membahas yang 200-an itu dan meninggalkan yang ribuan ini. Kita dianggap Islam, siapa yang berusaha membahas masalah itu? Yang membahas tentang apa ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam ini, ayat-ayat tentang alam semesta. Justru ini digunakan petunjuk oleh orang-orang luar. Kita umat Islam tidak terlalu membahas masalah itu, padahal dalamnya itu ada petunjuk-petunjuk yang luar biasa. Banyak orang di luar Islam masuk Islam karena menemukan petunjuk, ada kesesuaian petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan bukti-bukti ilmiah. Kita yang kita bahas masalah fikih itu juga tidak selesai-selesai dari dulu tangkar itu saja. Masalah yang lain tidak diperhatikan, padahal di situ di antara kemajuan umat Islam ada ribuan ayat. Jadi kalau di dalam bukunya Nalar Ayat Semesta itu beliau rincikan ayat tentang langit ini, tentang hujan ini, ayat yang bersama langit dan bumi ini, langit, bumi, langit dan ada terpisah. Banyak dalam Al-Quran masalah ini dari Al-Quran SAW waktu lain itu banyak. Ini ditutup di kaum yang kilo, terkadang ditutup adalah kita takut, afalah tusirun dan banyak. Di mana semua itu mengajak kepada kita berpikir menggunakan akal kita tentang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya cuma itu, kita umat Islam ini sudah bagus dengan Al-Quran. Cuma bentuknya dari kita dari anak-anak kita sudah mulai belajar Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian dihafalkan Al-Quran dari anak-anak itu. Dan begitu kita ngaji Al-Quran, makna-maknanya juga sampai dilombakan. Lombanya sampai internasional. Tapi mentok di situ, mentok dilombakan semua selesai. Apa lanjutan dari lomba itu? Lomba tafsir, lomba qiraahnya, tilawahnya, selesai. Orang-orang dikaji. Jadi kalau kita mendengar membaca ayat Al-Quran yang tentang langit terbelah, iqrabat as-sa'atu wa saqal qamar, bulan terbelah, diteliti. Apa artinya yang meneliti? Tidak kalau suara sautul hamir, sebut suara-suara keledai. Pernah kita meneliti betul nggak itu? Kita kalau baca lewat diteliti. Ternyata
ternyata sesuatu. Dan banyak lagi orang-orang ilmuwan barat mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Bapak Ibu yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir dua ayat yang kita baca ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kandungannya. Terdapat ada kebesaran Allah yang pertama dari segi uluhiyah. Uluhiyah itu tidak ada Tuhan yang kita sembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga mengandung asma wa sifat Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian mengandung rububiyah Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili ila akhir ayat. Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, semua ini menunjukkan kekuasaan besar Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memikirkan tentang Tuhan dengan cara berpikir kita. Dengan cara berpikir kita ketika memikirkan teman kita, memikirkan makhluk yang lainnya, karena Allah Maha Tinggi, tidak cukup dengan akal kita. Mudah-mudahan ini menjadi penambah keimanan kita, semakin yakin kita terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa kita tadabburi pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian menambah keimanan, keyakinan kita terhadap Allah dan Al-Quran. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.